Perkenalkan, nama saya Zalia Putri Santosa dengan NIM 1240556101002 dari kelas 2A Kesejahteraan Sosial. Saya membuat video ceramah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dengan tema meluruskan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga ihsan untuk bisa kita memahami hakikat kehidupan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam hal akhlak. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema meluruskan akhlak, sebuah topik yang sangat relevan baik di zaman Rasulullah maupun di era modern saat ini. Akhlak sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai muslim kita mengetahui bahwa akhlak adalah salah satu hal yang harus diperhatikan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang muslim senantiasa dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhlak lebih dalam lagi. Jadi akhlak itu apa sih? Nah, disebutkan bahwa akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak yang kita ketahui tersebut memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selain itu, ada beberapa ulama juga menjabarkan pengertian akhlak sebagaimana Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Akhlak menurut bahasa berasal dari kata khulq. Khulq yang berarti tabiat, sifat, atau perangai. Secara istilah, akhlak adalah kumpulan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku baik yang tertanam dalam diri seseorang sehingga memandu tutur kata, sikap, dan tindakannya. Dengan kata lain, akhlak adalah cermin jiwa. Bagaimana hati mempengaruhi pikiran, pikiran mewarnai ucapan, ucapan menggerakkan perbuatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan dan kedudukan akhlak. Nah, teman-teman tahu nggak nih apa aja keutamaan akhlak? Nah, kita langsung aja bahas ya. Telah disebutkan sebelumnya pengertian tentang akhlak, dan sebagai umat muslim kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Beberapa keutamaan memiliki akhlak yang terpuji antara lain. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji disebutkan dalam hadis bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari akhir atau hari kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sya'un athqalu fi mizani mu'mini yaumal qiyamati min khulqin hasani wa innallaha la yabghadul fahishatal bazi'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Sungguh, Allah membenci orang yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Itu keutamaan dan kedudukan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Maka Rasulullah SAW juga memberikan gambaran-gambaran konkret sosok orang yang berakhlak mulia, walaupun beliau merupakan sosok yang paling berakhlak. Banyak sekali kisah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang berakhlak ini. Seperti seorang Yaman bernama Uwais Al-Qarni yang doanya makbul karena akhlaknya kepada orang tuanya. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk minta doa jika berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang telah dijamin masuk surga pun juga minta didoakan oleh Uwaisul Al-Qarni. Doa yang dimohon sahabat Umar adalah agar Allah mengampuninya. Yang kedua, jika kita memiliki akhlak yang baik, kita akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seseorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan, dan tidak ada harta atau kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal, tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub atau rasa angkuh, dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah, tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan atau yang baik dan matang, dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur, tidak ada wara yang lebih baik dari menjaga diri atau memelihara dan kehormatan diri, dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur atau berpikir, serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan bersabar. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Akhlak mulia juga membantu seseorang mendapatkan kesetaraan kedudukan dengan orang yang rajin berpuasa dan juga rajin sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha mu'mina la yudriku bihusni khulqihi darajatal shaimi qaim. Artinya, sesungguhnya seseorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan sholat dengan sebab akhlaknya yang luhur. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, jika akhlak kita baik nih, kita dijamin masuk surga, teman-teman. Memiliki akhlak yang mulia yang sangat penting bagi seorang muslim, dan keutamaan memiliki akhlak mulia sangatlah besar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasul menjamin seseorang sebuah rumah di surga apabila ia memiliki akhlak yang mulia. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya menjamin sebuah rumah tepi surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan rumah di atas surga bagi orang yang mulia akhlaknya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, jika akhlak kita baik, kita akan orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Keutamaan lain dari memiliki akhlak mulia adalah pada hari kiamat akan ditempatkan duduknya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Inna min uhabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal kiamati ahasinakum ukhlaqa. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang golongan akhlak. Akhlak sendiri dibedakan menjadi dua golongan, yakni akhlak terpuji atau akhlakul karimah, dan yang kedua ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Yang pertama, akhlak terpuji. Di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, dermawan, rendah hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang harus dijauhi oleh muslim karena dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Contohnya ada dusta, iri, dengki, ujub, fitnah, sombong, bakil, tamak, takabur, hasad, aniaya, gibah, ria, dan sebagainya. Akhlak yang tercela sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak jarang orang yang memilikinya juga tidak disukai oleh masyarakat. Sayangnya, banyak di antara kita secara sadar ataupun tidak mengembangkan kebiasaan buruk kayak iri hati, dengki, gibah atau menggunjing, adu domba, sombong, munafik, hingga perilaku kasar dalam bertutur. Akhlak-akhlak tercela ini tidak hanya merusak hubungan antar manusia karena menebar luka psikologis, tetapi juga menodai hati, menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih ya teman-teman, saat seorang teman susah, kita malah tampak acuh atau merasa lebih beruntung atau ujub. Saat rezeki orang lain berlimpah, kita menyebarkan fitnah atau gaduh nih ya teman-teman. Saat berselisih berpendapat, kita mudah marah, memaki, bahkan sampai kekerasan fisik. Ini semua buah akhlak buruk yang bisa tumbuh tanpa kita sadari. Selanjutnya ada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meluruskan akhlak. Rasulullah diutus bukan hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai suri tauladan terbaik dalam akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, shadaqallahul azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Selain itu, ada perjalanan hidup Rasulullah atau Sirah Nabawiyah yang menjadi sumber inspirasi bagi setiap muslim. Sirah Nabawiyah bukan hanya sejarah, tetapi juga cerminan akhlak mulia dan perjuangan dakwah yang penuh hikmah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, sebagaimana Allah berfirman, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau telah mendapatkan gelar Al-Amin karena kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Dan ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro, beliau merasakan ketakutan dan kegelisahan. Namun Khadijah radhiyallahu anhu menenangkan dengan berkata, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu, engkau selalu menyambung tali silaturahmi, membantu orang yang kesulitan, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari. Mengambil hikmah dari Sirah Nabawiyah, hadirin sekalian, dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran, antara lain, yang pertama adalah kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua adalah kejujuran sebagai kunci kesuksesan. Yang ketiga, keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran. Yang keempat, akhlak mulia dalam berinteraksi dengan sesama. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya meluruskan akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Nah, yang pertama, tanda ketakwaan kita kepada Allah. Akhlak baik adalah bukti nyata keimanan. Misalnya nih ya teman-teman, seorang yang taat sholat tapi masih suka menggunjing atau gibah, berarti imannya belum menyeluruh. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Contohnya, jika Anda jujur dalam bertransaksi bisnis, meski bisa curang, itu bukti ketakwaan kita. Jadi kita tahu nih bahwa kita takut sama Allah. Allah bisa melihat segala perbuatan yang kita lakukan, baik dari hal kecil, hal sepele, hal yang sepele lah teman-teman ya. Pokoknya Allah itu maha melihat semuanya. Yang kedua ada pengaruh langsung pada keabsahan ibadah. Jadi ibadah fisik kayak sholat, puasa bisa sia-sia jika disertai akhlak yang buruk. Contohnya, sholat 5 waktu tetapi masih menyakiti tetangga. Nah, jadi tuh pahala sholat berkurang karena hak sesama tidak terpenuhi. Nah, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh yang meninggalkan makan dan minumnya saat berpuasa. Nah, contoh yang kedua itu bersedekah tetapi disertai riya atau pamer. Nah, jadi sama aja nih, sedekahnya ditolak, jadi sia-sia aja kayak gitu. Yang ketiga, keselamatan di akhirat. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita semua atas ucapan dan perbuatan. Contohnya, ujaran kebencian di media sosial nih marak banget ya teman-teman, netizen misalnya yang suka komen-komen di sosial media kayak TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Nah, kalau kita menyebarkan hoax atau komentar jahat, pastinya dosa yang dicatat hingga hari perhitungan, bukan malah pahala nih teman-teman. Nah, kalau misalnya kita malah memberikan pujian, dukungan, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya dosa. Yang keempat, sebagai dakwah efektif tanpa kata-kata. Akhlak mulia adalah cara terbaik menarik non-muslim kepada Islam. Jadi, kita sebagai umat manusia yang beragama muslim, kita harus memberikan contoh akhlak yang terpuji kepada sesama manusia, agar nantinya bisa menjadi pahala juga nih teman-teman bagi kita. Nah, contohnya itu pedagang muslim yang ramah, jujur, dan tidak menipu membuat orang tertarik memeluk agama Islam. Seperti kisah masuk Islamnya ke pemimpinan Romawi karena akhlak tentara muslim. Yang kedua, Nabi SAW diakui oleh musuh karena kejujurannya, yaitu gelar Al-Amin. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara meluruskan akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Yang pertama itu kita bisa menerapkan muhasabah atau introspeksi diri. Jadi setiap malam kita bisa mengintrospeksi diri, tanyakan pada diri kita itu salah di mana nih pada hari ini kayak gitu. Misalnya kita bisa ngelakuin kegiatan ini tuh sebelum tidur, itu boleh banget. Misalnya kita membayangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa ya kesalahan kita hari ini, terus aku udah nyakitin siapa aja hari ini, terus bagaimana ya besok cara memperbaikinya, bagaimana ya konsisten dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mempelajari ilmu syar'i tentang akhlak. Nah, yang pertama, hal yang bisa kita lakuin itu kita bisa baca kitab atau buku tentang akhlak Rasulullah SAW. Nah, bisa salah satu referensinya itu dari karya Ibnu Al-Qayyim atau Riyadus Shalihin. Nah, kita bisa baca bab akhlaknya aja nih teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa ikut kajian tentang keteladanan Nabi seperti sabar, saat dihina, memaafkan musuh, atau kelembutan pada anak yatim. Nah, contohnya itu tiru kebiasaan Nabi tersenyum saat bertemu orang. Yang ketiga itu ada taubatan nasuha atau taubat tulus. Nah, yang bisa kita lakukan itu segera meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Yang kedua, perbanyak istighfar dan sholat taubat minimal 2 rakaat. Nah, contohnya ini, jika pernah berbohong pada teman, katakan, aku minta maaf kemarin, aku tidak jujur, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, selanjutnya, itu ada bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, yang pertama, yang hal dasar banget nih teman-teman yang bisa kita lakuin, itu cari komunitas. Nah, penting banget nih ya teman-teman, cari komunitas yang mengingatkan Anda pada kebaikan. Misalnya, grup pengajian, relawan sosial. Nah, itu bisa nih jadi komunitas yang kita bisa memilah-milah orang yang soleh-soleh untuk membawa kita kepada hal-hal yang baik. Nah, terus juga adanya interaksi dengan teman yang suka maksiat atau merendahkan orang lain. Nah, itu harus banget kita kurangin ya, kita jauhin pokoknya. Nah, contohnya itu, jika ada teman yang sering mengajak gibah, alihkan pembicaraan atau tinggalkan percakapan tersebut. Nah, selanjutnya, kita perlu latihan konsisten. Nah, mujahadah. Mulai dari hal kecil ya, misalnya kayak biasakan mengucapkan terima kasih saat dibantu, tersenyum,
saat bertemu orang meski dalam keadaan marah. Kesimpulannya, meluruskan akhlak bukan sekedar teori, tapi aksi nyata yang direncanakan, dilatih, dan dievaluasi. Setiap kesalahan adalah peluang untuk tumbuh selama ada kemauan, memperbaiki diri dan memohon pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa atau harta kalian, tapi melihat hati dan amal kalian. Mulai dari hal kecil, konsisten dan dijadikan akhlak mulia sebagai kebiasaan. Akhir kata, saudara-saudara sekalian, merapikan akhlak bukan sekedar merek keduniaan atau label spiritual, melainkan kewajiban setiap mukmin. Dengan akhlak mulia, kita menciptakan kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh keberkahan. Mulailah dari hal terkecil, senyum pada sesama, ucapkan salam, tahan amarah, tinggalkan gibah, penuhi panggilan Allah dalam doa. Semoga ceramah singkat ini menjadi renungan untuk kita semua. Kita harus lebih aware lagi kepada sesama, kita nggak boleh menjatuhkan orang lain, kita harus saling menjaga sesama umat manusia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.